Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep land manufacturing. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nati Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Adapun materi yang akan saya jelaskan ada 5. Yang pertama yaitu pengertian land manufacturing, kedua, ketiga pemborosan yang harus dipangkas, keempat toll of land manufacturing, kelima ada kunci keberhasilan land manufacturing, dan yang kedua ada mengapa butuh land manufacturing. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari land manufacturing. Ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pengertian menurut The Medics That Can The World. Mereka menjelaskan bahwa land manufacturing jauh lebih baik dari sekedar teknik, karena land manufacturing merupakan cara berpikir dan pendekatan seluruh sistem yang menciptakan budaya di mana semua orang dalam organisasinya terus-menerus meningkatkan operasionalnya. Pengertian lain berdasarkan American Production and Inventory Control Society. Land manufacturing adalah sebuah filosofi produksi yang memberikan penekanan tentang meminimalisasi sumber daya yang ada termasuk waktu pada seluruh aktivitas perusahaan. Pengembangan dalam proses land manufacturing dalam perkembangan land dianggap sebagai pendekatan sistematik maupun sistematis yang berfungsi untuk identifikasi untuk menghilangkan semua pemborosan biaya produksi maupun semua aktivitas yang tidak bermanfaat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus utama dari land adalah mengeliminasi waste atau pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah pada sebuah produk. Kemudian, mengapa butuh land manufacturing? Ada 3 alasan atau masalah penyebabnya dibutuhkan land manufacturing. Yang pertama, integritas kerja karyawan yang rendah. Perusahaan butuh karyawan bersikap jujur, produktif, dan kompetitif. Tanpa sumber daya yang berkualitas, mereka gagal bersaing dan tergeser. Karyawan tanpa integritas sama dengan biaya tenaga kerja tinggi harus diperbaiki. Yang kedua, karena karyawan yang tidak disiplin. Karyawan kurang disiplin, perlu pelatihan agar disiplin, etos kerja dan potensial. Karyawan tidak disiplin menyebabkan pemborosan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, karena karyawan yang tidak mampu bekerja secara profesional. Karyawan tidak efektif dan efisien, sumber daya kurang dimanfaatkan. Anggapan menghasilkan produk berkualitas terhambat, sehingga menyebabkan biaya produksi membengkak.
Kemudian, langkah-langkah sebelum dilakukannya proses land manufacturing. Yang pertama yaitu identifikasi semua alur pekerja di gudang. Proses ini merupakan cara yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan membutuhkan land manufacturing. Semua alur pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas pergudangan akan diidentifikasikan terlebih dahulu apakah harus dilakukan land atau tidak. Selanjutnya itu memperhitungkan penambahan nilai pada semua aktivitas pergudangan. Perusahaan harus melihat kemungkinan apakah ada penambahan nilai dalam aktivitas gudang atau untuk menghilangkan pemborosan. Yang ketiga yaitu membuat simulasi rasio nilai tambah. Perusahaan bisa membuat rasio nilai tambah terhadap barang maupun pemborosan yang diidentifikasikan, sehingga yang terakhir yaitu evaluasi dan implementasi. Proses ini yaitu proses dari 3 proses sebelumnya. Adapun pemborosan yang harus dipangkas, yang pertama yaitu biaya transportasi. Biaya transportasi memang dibutuhkan oleh perusahaan, namun biaya ini harus diminimalisasikan agar perusahaan tidak merugi. Pada tiap perusahaan, mungkin biaya transportasi ini selalu hadir dalam laporan laba rugi, namun masing-masing perusahaan memiliki nominal yang berbeda pada biaya tersebut. Yang kedua yaitu penambahan produksi. Penambahan produk tersebut sebenarnya justru akan menambah biaya produksi yang lebih besar dibandingkan ketika memproduksi barang dalam jumlah banyak secara bersamaan. Yang ketiga yaitu operasional. Kegiatan operasional dalam perusahaan atau pabrik kadang tidak semua bermanfaat atau menghasilkan nilai tambah terhadap barang yang diproduksi. Selanjutnya yaitu kelebihan produksi merupakan suatu pemborosan karena bila lama disimpan di gudang tentu bisa menimbulkan kerusakan dan tidak laku untuk dijual. Sebagai alternatif terbaik, maka perusahaan bisa membuat terlebih dahulu perencanaan produksi agar tidak menimbulkan kelebihan produksi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu yang harus dihindari yaitu persediaan. Terlalu banyak menyimpan persediaan atau melakukan penggadaan inventory di gudang, hal ini akan mengurangi modal perusahaan. Kemudian ada barang cacat. Barang cacat adalah barang yang dikembalikan oleh konsumen dan mereka meminta ganti rugi. Sehingga biaya produksi pengganti barang cacat yang terus meningkat sedangkan perusahaan tidak melakukan inovasi apapun. Sehingga cacat barang bisa dihindari dengan melakukan beberapa evaluasi dan pengamatan, sehingga produksi barang akan semakin baik dan tidak mengalami kecacatan lagi. Materi selanjutnya yaitu tentang land manufacturing. Yang pertama yaitu value stream mapping.
Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang didapatkan perusahaan untuk memproduksi produk yang bermutu. Semua informasi yang didapatkan akan dipetakan dalam gambar yang sangat sederhana. Dengan adanya konsep ini, maka perusahaan bisa membangun sense of unity yang meliputi beberapa anggota suatu organisasi dan juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk memperlancar implementasi LEAN tersebut. Selanjutnya yaitu ada materi tentang Kaizen. Kaizen akan mengurangi pemborosan yang tidak penting dari suatu perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, sehingga meningkatkan kualitas suatu produk maupun meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Yang ketiga yaitu Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk berdasarkan strategi tertentu. Sehingga dengan menggunakan konsep Total Quality Management, maka akan mudah bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggannya. Kemudian ada kunci keberhasilan LEAN manufacturing. Ada dua kunci. Yang pertama, SDM yang dimiliki. Agar LEAN manufacturing ini berhasil dengan sempurna, maka harus diupayakan persiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena dengan adanya motivasi yang terus-menerus, maka karyawan akan mendapatkan informasi dan pencerahan bahwa LEAN ini sangat penting untuk perusahaan dan juga untuk masa depan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu melibatkan karyawan. LEAN membutuhkan karyawan dalam perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan suatu sistem yang berdasarkan dari level atau hingga level terendah.